Bab 607, kata-kataku adalah hukum. Memangnya kamu siapa? Kamu hanya seorang menantu, hanya orang luar yang menumpang hidup di sini. Beraninya kamu mencampuri urusan keluarga Kusuma. Sini pukul aku kalau kamu punya nyali. Teriak Davin tiba-tiba setelah berbalik untuk melihat Valentino. Aku takut tanganku malah kotor setelah memukul sampah sepertimu. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya sambil bertepuk tangan. Plak! Plak! Dua suara nyaring menyebar jauh dan luas melalui halaman. Brak! Pintu halaman ditendang hingga terbuka, kemudian ratusan pria kekar berbaju hitam masuk. Ethan dari Black Tiger Security berjalan di garis depan dengan parang tajam dan menyilaukan di tangannya, sorot mata dan postur jalannya terlihat sangat arogan. Di belakangnya ada sekitar 100 pria muda dengan muka beringas, semuanya memegang barang di tangan mereka dan mengikuti Ethan masuk. Air muka Davin, Bobby, dan Kiara tiba-tiba menjadi sangat masam. Tuan Valentino, apa perintah Anda? Teriak Ethan. Buat mereka berlutut, kata Valentino ringan. Siap. Ethan menjawab dan bergegas masuk ke rumah bersama beberapa orang. Valentino, asal kamu tahu, negara ini adalah negara hukum kalau kamu berani menyentuh kami. Sebelum selesai berbicara, Davin sudah ditendang dan ditampar oleh Ethan dengan bagian belakang parangnya. Hukum kepalamu. Biar ku beritahu kata-kata Tuan Valentino adalah hukum. Teriak Ethan dengan marah. Kata-katanya adalah hukum, arogan sekali. 20 hingga 30 orang bergegas masuk, masih ada banyak orang yang tidak bisa masuk. Bu! Tanpa menunggu mereka berbicara, Bobby dan Robert langsung dijatuhkan ke lantai dalam waktu 3 detik oleh orang-orang itu. Kak Ethan, bagaimana dengan wanita ini? Tanya seorang pria muda sambil menunjuk Kiara. Omong kosong! Kata Tuan Valentino, buat mereka semua berlutut, jadi mereka semua harus berlutut, mengerti tidak? Ethan bangkit dan melirik Kiara, matanya langsung berbinar. Sialan! Saat perjamuan ulang tahun hari itu, kamu yang terus memaki Tuan Valentino, kan? Aku sudah bersabar sangat lama, dasar bajingan. Ethan langsung menghampiri Kiara dan menamparnya tanpa henti. Kiara dipukuli hingga berlutut di lantai dengan wajah ketakutan. Orang-orang seperti Bobby dipukul dengan kejam oleh puluhan anak muda hingga berteriak memohon belas kasihan. Nyonya besar Kusuma memejamkan matanya erat-erat, dia menghela napas dan berkata, Valentino, suruh mereka berhenti. Namun, Valentino tidak membiarkan Ethan dan yang lainnya berhenti. Masalah nenek sudah terselesaikan, urusanku masih belum. Ketika mereka mengatakan hal-hal buruk kepada istriku tadi, mereka juga tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Kata Valentino dengan ringan. Mulut Nyonya besar Kusuma mangap-mangap, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Valentino tidak menyuruh mereka berhenti, maka Ethan dan semua orang juga tidak akan berhenti. Dengan cepat, Bobby dan yang lainnya sudah babak belur, mereka bahkan tidak sempat berteriak. Hasil seperti ini juga karena Valentino telah berpesan kepada Ethan sebelumnya. Kalau tidak, orang-orang Ethan bahkan punya keberanian untuk membunuh Bobby dan yang lain langsung di tempat. Seret mereka keluar! Mereka hanya merusak pemandangan saja. Valentino melambaikan tangannya. Baik, Tuan. Ethan menjawab dengan hormat, kemudian berteriak kepada anak buahnya. Ayo pergi. Masukkan mereka ke dalam karung dan buang ke laut untuk dimakan ikan. Ketika Bobby dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Orang-orang seperti Ethan benar-benar bisa melakukan hal semacam ini. Valentino, aku mohon. Dalam sekejap, beberapa orang itu memohon belas kasihan terhadap Valentino. Mereka hanya belum sampai berlutut di hadapannya. Valentino melambaikan tangannya dengan tidak sabar sehingga Ethan dan yang lainnya buru-buru membawa Bobby dan yang lainnya pergi. Tentu saja tidak bisa membiarkan mereka mati seperti itu. Namun mulai sekarang jangan harap mereka bisa terlibat dalam grup Kusuma lagi. Angel, nenek minta maaf padamu. Setelah semua orang pergi, Nyonya besar Kusuma menghela napas panjang. Nenek, jangan berkata seperti itu. Angel buru-buru menghentikan Nyonya besar Kusuma. Aku memiliki 51% dari total saham perusahaan, sekarang aku akan memberikan. Nyonya besar Kusuma berhenti sejenak lalu memandang Valentino dan melanjutkan. Saham ini, kepada Valentino. Angel dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang itu tiba-tiba melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata itu.
Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa sikap Nyonya Besar Kusuma terhadap Valentino tiba-tiba berubah begitu drastis. Apakah karena Valentino sudah menyembuhkan penyakitnya? Tidak sesederhana itu. Pasti ada banyak hal yang tidak mereka ketahui telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Valentino sendiri juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Nyonya Besar Kusuma akan melakukan ini. Valentino, aku harap kamu tidak akan menolak. Semoga kamu dapat memimpin grup Kusuma hingga mencapai tempat yang lebih tinggi. Nyonya Besar Kusuma memandang Valentino dengan serius. Meskipun Angel dan yang lainnya terkejut, mereka tidak berbicara. Valentino merenung selama 2 detik lalu berkata dengan ringan. Lebih baik diberikan pada Angel saja. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, anggap saja itu hadiah ulang tahun. Nenek tidak usah khawatir, selama aku masih ada, grup Kusuma tidak akan jatuh. Nyonya Besar Kusuma melirik Valentino lalu berkata, baiklah, kuberikan kepada Angel. Nenek, Angel masih ingin berbicara. Angel, jangan menolak. Kamu memang layak mendapatkan ini. Baik itu karena Valentino atau karena apa yang kamu katakan sebelumnya. Sebenarnya Valentino sudah meminta orang untuk menyembuhkan penyakitku. Tadi aku hanya berpura-pura, semua percakapan kalian bisa kudengar dengan jelas. Kata Nyonya Besar Kusuma dengan lembut. Angel dan David langsung membelalakan mata mereka. Mary juga merasa bersyukur. Untungnya dia tidak mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Nenek, Angel tidak tahu lagi apa yang dirasakannya. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Aku akan meminta seseorang untuk mentransfer semua sahamnya kepadamu besok. Aku sedikit lelah sekarang, kalian semua pergilah. Valentino tetap di sini, aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Nyonya Besar Kusuma melambaikan tangannya. Angel juga tidak bersikeras lagi. Dia pun bertanya, Valentino, apakah aku perlu menunggumu di luar? Tidak perlu, masih ada hal lain yang harus kurus nanti, kamu kembali saja dulu. Valentino melambaikan tangannya. Tapi hari ini aku. Angel tersipu dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Setelah masalah Nyonya Besar Kusuma terselesaikan, Angel sangat senang. Kabut di hatinya sudah hilang. Jika Valentino mau merayakan ulang tahunnya, dia tidak akan menolak. Namun melihat sikap Valentino, kenapa sepertinya dia tidak mengungkitnya sama sekali? Ada apa? Apakah masih ada hal lain? Tanya Valentino sambil pura-pura bingung. Tidak ada. Kata Angel sambil melambaikan tangannya. Valentino, hari ini adalah hari ulang tahun Angel. Mary menggertakkan giginya dan mencoba mengingatkan Valentino. Aku tahu, aku akan membeli sesuatu untuk Angel nanti. Kata Valentino dengan sungguh-sungguh. Cih! Mary terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi kepada Valentino. Dia segera menarik Angel meninggalkan kediaman Nyonya Besar Kusuma. Setelah semua orang pergi, Nyonya Besar Kusuma memandang Valentino dan bertanya, kamu sengaja mengatakan itu kan? Kamu akan memberikan kejutan besar untuk Angel. Nyonya Besar Kusuma tahu seberapa dalam perasaan Valentino terhadap Angel. Dengan kemampuannya, entah ada berapa banyak wanita cantik yang ingin bersama Valentino. Namun, Valentino hanya menyukai Angel, ini sudah cukup membuktikan rasa cintanya pada Angel. Angel lahir pada pukul 9 malam kan? Valentino mengusap hidungnya dan tersenyum. Bab 608 hari ini akhirnya tiba. Kamu juga tahu tentang itu? Pukul 9:10. Nyonya Besar Kusuma sedikit terkejut. Baik, nanti aku akan mengirim seseorang untuk menjemput nenek. Aku harap nenek bisa memberinya ucapan berkat yang sangat dia inginkan. Setelah Valentino selesai berbicara, dia berdiri dan bersiap untuk pergi mengatur tempat acara. Baik, tidak masalah. Nyonya Besar Kusuma langsung mengiyakan. Valentino mengangguk dan pergi. Dia meminta Ethan meninggalkan beberapa orang di sana untuk melindungi keselamatan Nyonya Besar Kusuma. Takutnya orang-orang Bobby terdesak dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Akhirnya, hari ini tiba juga. Valentino berjalan keluar, dia menatap langit dan secara perlahan mulutnya menyunggingkan seolah senyum. Malam ini, pukul 9. Dia akan membuat Angel menjadi wanita yang paling bahagia di seluruh kota Neo. Di dalam Bentley. Angel, kamu sudah lihat kan? Dari dulu aku sudah bilang padamu, pria akan menjadi jahat ketika mereka sudah kaya. Baru punya sedikit uang saja, Valentino sudah mulai tidak peduli padamu. Kamu menyesal tidak?
kata Mary dengan acuh tak acuh. Bu, ibu kok begitu? Ibu memandang rendah Valentino ketika dia tidak punya uang. Sekarang setelah dia punya uang, ibu juga berkata seperti itu. Apalagi yang harus dilakukan Valentino agar ibu bisa puas? Aku benar-benar. Angel sangat kecewa. Angel benar-benar sudah takluk pada Mary, dia tidak akan marah sama sekali, hanya saja tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Karena Mary adalah orang yang akan terus mencari kesalahan orang lain. Apakah aku salah? Apa yang telah kalian lakukan selama 3 tahun bersama? Waktu ulang tahunmu sebelumnya, dia tidak punya uang, jadi dia mengajakmu makan semangkuk mie polos. Baiklah, itu tidak masalah. Sekarang dia tidak kekurangan uang, kan? Tapi dia bahkan tidak mau membelikan tas bermerek. Mary masih cemberut. Anakku, jangan pedulikan dia. Susah jadi seorang laki-laki. Ketika punya uang, wanita mengeluh kalau tidak ada yang menemani. Ketika tidak punya uang, wanita ingin senang sendiri. David yang sedang dalam suasana hati yang baik segera membuat lelucon. Apa katamu? Mary mengulurkan tangannya dan meraih telinga David. David segera serius mengemudi sambil berkata pada dirinya sendiri. Sulit sekali menjadi seorang pria. Pagi hari adalah pria sejati, malam hari susah jadi pria. Angel perlahan menggelengkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa sebenarnya Mary sudah berubah pikiran. Hanya saja Mary masih gengsi, jadi dia masih sengaja merendahkan Valentino. Jika Mary tidak tahu bagaimana menghargai semua yang ditunjukkan Valentino saat ini, maka dia bukan hanya mata duitan, tapi juga bodoh. Namun, Valentino memang terlihat sedikit tidak peduli pada ulang tahun Angel. Sudahlah, lupakan saja. Kami sudah lama menikah, untuk apa harus merayakan ulang tahun lagi? Dalam hati, Angel menghibur dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia sedang berpikir apakah malam ini dia perlu memasak semangkuk mie daun bawang untuk Valentino. Mengapa hari ini hanya ada sedikit mobil di jalan? Gumam David dengan bingung saat mengemudi. Biasanya ada banyak mobil yang berlalu lalang, tetapi hari ini hanya ada beberapa mobil. Angel melirik keluar, memang hanya ada sedikit kendaraan, tetapi dia tidak terlalu peduli. Kota Neo yang hari ini sangat berbeda dari biasanya. Jika harus menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, maka kata itu adalah santai. Berbeda dengan kehidupan sibuk sebelumnya di kota Neo saat ini, orang-orang di sebagian besar tempat terlihat sangat santai. Grup Nagasan Maple Rain Real Estate 3 perusahaan keluarga kota Neo dan banyak grup perusahaan lainnya di asosiasi Valentino Empire. Ratusan perusahaan ini pasti dapat mewakili seluruh kota Neo. Hari ini, perusahaan-perusahaan itu telah meliburkan para karyawan mereka. Benar sekali, semuanya libur. Namun, walau mereka tidak perlu bekerja, mereka tetap harus berada di kantor. Perusahaan bahkan mengatakan akan membawa karyawan-karyawan ini ke sebuah acara di malam hari. Acara ini pasti akan menjadi sensasi di seluruh kota. Tak hanya itu, seluruh karyawan yang hadir akan diberikan uang tunai. Sekarang semua karyawan sangat bersemangat. Bisa mendapatkan uang adalah kesejahteraan yang sesungguhnya. Selain bisa main, juga bisa mendapatkan uang, orang-orang tidak akan menolak keuntungan ini. Taman Halcyon di kota Neo. Taman Halcyon ini terletak di pusat kota Neo. Areanya sangat luas, dikelilingi oleh bunga dan pepohonan, di tengahnya ada sebuah alun-alun besar. Air mancur memancarkan air di alun-alun dan berbagai patung juga tampak seperti hidup. Sebagai tempat ikonik di kota Neo, banyak uang telah dihabiskan untuk membangunnya. Pada malam hari, banyak lampion menyala di alun-alun, dan air mancur musikal juga memancarkan air selaras dengan cahaya lampion. Suasana dan lingkungannya sangat romantis dan indah. Ada banyak anak muda atau pelajar yang meluangkan waktu untuk meletakkan lingkaran berbentuk love dengan lilin atau mawar di sini sebagai ekspresi cinta mereka kepada gadis yang mereka cintai. Oleh karena itu, tempat ini juga disebut sebagai tanah suci cinta oleh banyak anak muda. Sudah banyak pasangan yang berhasil berpegangan tangan di sini. Tidak seperti taman pribadi, taman umum biasanya buka sepanjang tahun. Namun, mulai pagi ini, taman yang mencakup area yang luas itu mengumumkan akan tutup untuk sementara waktu. Kejadian ini belum pernah ada sejak Taman Halcyon dibangun. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum. Namun, hari ini seseorang berhasil membuking tempat itu dan bahkan pengelola taman juga setuju. Ada yang bertanya kepada staf apakah taman ini akan direnovasi.
Staf tidak tahu jawabannya, mereka hanya diberitahu bahwa taman ini akan buka setelah pukul 8 malam. Pada saat ini, banyak orang menjadi semakin penasaran, mereka mencoba mencari cara untuk memanjat gedung-gedung tinggi di dekat Taman Halcyon dan melihat ke dalam taman. Sayang, ada apa ini? Apakah sedang renovasi? Jangan-jangan akan ada yang baru di sini. Orang-orang berjas itu juga bekerja di konstruksi. Setelah melihat pemandangan di dalam dengan jelas, orang-orang sedikit bingung. Terlihat tidak kurang dari 200 orang bekerja di alun-alun paling tengah Taman Halcyon. Beberapa orang sedang mengatur lampu warna-warni, sementara yang lain sedang memasang panel lampu LED besar dan layar LED. Ada juga gadis-gadis yang meniup balon. Balon-balon ini lalu dimasukkan ke dalam sebuah tas kain transparan yang besar. Di pinggir alun-alun juga sudah ditempatkan kembang api yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa orang yang sedang membangun sesuatu di bagian tengah yang dikelilingi oleh banyak air mancur. Suasana ini benar-benar membingungkan orang, tidak terlihat seperti sedang renovasi. Situasi ini lebih seperti ada orang yang sedang menyiapkan adegan lamaran. Apakah hari ini ada seseorang yang akan melamar di sini? Kalau bisa sampai membuat Taman Halcyon ditutup untuk sementara waktu, kekuatan orang ini pastilah sangat menakutkan. Pada saat ini, Valentino berdiri di tepi alun-alun dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dia tampak tidak mencolok. Hendrik ada di sana untuk menemaninya dengan wajah berseri-seri. Tuan Valentino, selain lampion warna-warni dan kembang api di sekitar sini, saya telah membangun panggung setinggi 9 meter untuk Anda. Hendrik menjelaskan seolah-olah dia ingin mendapatkan pujian. Kenapa harus membangun panggung tinggi? Tanya Valentino sambil tersenyum. Hendrik sudah tua, tetapi saat ini masih seperti anak kecil, dia dengan cepat menjelaskan. Panggung tinggi ini menggunakan pohon pinus dan beringin sebagai bahan utamanya. Pohon pinus melambangkan cinta yang selalu bersemi, sementara pohon beringin melambangkan kebersamaan hingga ratusan tahun. Cabang-cabang pohon flamboyan yang digunakan sebagai lapisan luar di sekitarnya melambangkan terbang bersama. Selain itu, di sekitar panggung tinggi yang berbentuk lingkaran akan dihiasi bunga kapas dan daun maple. Bunga kapas melambangkan kemakmuran cinta dan daun maple melambangkan kerinduan. Panggung setinggi 9 meter ini terbuat dari 10 lebih bahan. Saya berharap Anda dan Nona Angel memiliki cinta yang abadi. Saya rasa Nona Angel pasti akan suka. Jelas Hendrik kepada Valentino sambil tersenyum. Bagus. Bagus sekali, Pak Hendrik. Valentino tertawa, dia juga sangat menantikan akan seperti apa reaksi Angel. Angel berpikir kalau Valentino tidak peduli dengan hari ulang tahunnya sama sekali. Dia pasti tidak akan menyangka kalau Valentino telah menyiapkan kejutan besar untuknya. Sudah 3 tahun, sudah saatnya ada hasil. Valentino menghela napas. Hari ini akhirnya tiba. Bab 609 Valentino sangat pelit. Yang penting Tuan Muda Valentino menyukainya. Hendrik tertawa. Saat ini, panggung tinggi berbentuk lingkaran itu sudah dibangun hingga 6 meter, prosesnya sudah hampir selesai. Tidak peduli seberapa rumit suatu proyek, tetap bisa selesai kalau jumlah orangnya banyak. Semua orang-orang yang membangun panggung tinggi adalah prajurit keluarga Wijaya. Hal semacam ini tentu tidak sulit bagi mereka yang sudah ahli bertahan hidup di alam liar. Kasman terjun langsung mengawasi pekerjaan dan secara ketat memeriksa kekokohan panggung tinggi itu. Perbaiki lagi bagian ini. Ini perlu diperkuat. Tubuh Tuan Muda Valentino sangat berharga, bagaimana ini bisa menahan berat Tuan Muda Valentino? Teriak Kasman setengah bercanda. Orang yang membangun panggung tinggi juga tersenyum dengan sadar, lalu buru-buru memperkuat kembali bagian yang dikatakan Kasman. Kak Kasman, tenang saja. Dengan tingkat kekokohan ini, Tuan Muda Valentino bahkan bisa menari di atasnya. Ini sangat stabil kecuali kamu menabraknya dengan kereta api. Seorang prajurit keluarga Wijaya tertawa terbahak-bahak. Bagus, sangat bagus. Valentino tersenyum sambil melihat semua orang yang bekerja semakin cepat. Bahkan dengan sifatnya yang tenang, dia juga memiliki harapan besar untuk malam ini. Tidak lama kemudian, Valentino menerima telepon dari Angel yang mengatakan bahwa ada perhitungan akuntansi yang dia tidak mengerti. Dia meminta Valentino untuk membantu. Valentino mengulurkan tangan dan mengambil sekuntum bunga mawar, lalu langsung meluncur ke grup Kusuma. Di gedung perusahaan grup Kusuma. Ketika Valentino melangkah masuk, banyak orang sedang berbisik-bisik. Melihat Valentino masuk, orang-orang ini segera berdiri dan menyapa Valentino.
Valentino sedikit mengangguk lalu langsung naik lift ke kantor Angel. Hari ini adalah hari ulang tahun Bu Angel, haruskah kita menyiapkan sesuatu? Apa yang mau dipersiapkan? Bu Angel tidak akan peduli dengan barang-barang kita. Ngomong-ngomong, apakah kalian melihatnya? Tadi Pak Valentino memegang sekuntum mawar di tangannya. PV50 yang benar saja. Dia hanya akan memberikan sekuntum mawar untuk ulang tahun Bu Angel. Ya, meskipun aku merasa Pak Valentino lumayan baik, apa sekuntum mawar tidak terlalu pelit? Beberapa karyawan wanita yang suka bergosip berkumpul dan berbicara tanpa henti. Meskipun tidak harus memberikan hadiah untuk mewakili perasaan yang dalam, tetap saja sedikit keterlaluan kalau sampai tidak memberikan hadiah sama sekali. Hei, lihat ini. Apakah ada orang di kota Neo yang akan melamar hari ini? Tiba-tiba seorang karyawan wanita memegang ponsel dan menggoyangkannya di hadapan semua orang. Sini aku mau lihat. Semua orang buru-buru berkumpul. Di story WhatsApp teman-teman karyawan wanita, seseorang memposting beberapa gambar Taman Halcyon dari tempat tinggi. Meskipun jauh, secara kasar dapat dilihat bahwa ada acara besar yang sedang diatur di sana. Wow, ini benar. Dari kejauhan saja aku bisa melihat begitu banyak bunga mawar. Tiba-tiba semua gadis berseru kaget, mata mereka dipenuhi rasa iri. Valentino datang ke kantor Angel dan dengan perlahan meletakkan mawar itu di atas meja. Selamat ulang tahun. Angel masih sibuk bekerja ketika melihat mawar itu, wajahnya langsung memerah. Cih, kamu pikir aku suka? Kata Angel dengan pura-pura meremehkan sambil memutar matanya ke arah Valentino. Setelah mengatakan ini, tangannya dengan cepat mengambil mawar dan dengan hati-hati meletakkan mawar itu di vas. Saat ulang tahun juga masih kerja begitu keras, tidak bisakah kamu beristirahat sebentar? Tanya Valentino sambil tersenyum. Tidak bisa. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan, aku tidak bisa tenang kalau menyerahkannya kepada orang lain. Angel segera sibuk menekan touch keyboardnya setelah selesai berbicara. Setelah ulang tahunmu, aku akan mencari beberapa orang profesional untuk membantumu, kemudian kita akan pergi berlibur bersama. Kata Valentino dengan nada yang sangat serius. Angel berhenti sejenak lalu tersenyum. Apakah kamu akan mengajakku pergi berbulan madu? Kenapa tidak? Aku akan membayar semua utangku padamu secara perlahan. Jawab Valentino dengan santai. Cih, kamu sudah dengar belum? Taman Halcyon telah dipesan orang, katanya akan ada lamaran pernikahan. Siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu di kota Neo ini? Benar-benar luar biasa. Angel menghela napas sambil melihat ke komputer. Ketika dia pertama kali melihat foto-foto itu, Angel tiba-tiba memiliki sebuah harapan di hatinya. Dia bahkan berpikir bahwa inilah yang telah disiapkan Valentino untuknya. Kemudian, ketika mendengar bahwa seseorang akan melamar di sana, Angel menertawakan dirinya sendiri dan menghentikan pemikirannya itu. Meski sedikit iri, dia tidak akan mengeluh. Dia tahu perasaan Valentino padanya, apa yang bisa Valentino berikan pastilah apa yang dilakukan Valentino sebaik mungkin. Sama seperti mawar ini, bagaimana mungkin Angel bisa marah atau tidak menyukainya? Kalau begitu malam ini kita juga ikut ke sana saja, apakah semeriah yang kulakukan di Hotel Four Seasons waktu itu? Jawab Valentino sembari menyentuh ujung hidungnya. Cih, aku tidak punya waktu. Angel berkata dengan cemberut. Cepat bantu aku lihat hitungan ini, aku tidak paham. Oke. Valentino menjawab lalu membungkuk di samping Angel. Dia menjelaskan kepada Angel sambil mencium wangi samar dari tubuh Angel. Di pinggir kota Neo, di dalam sebuah rumah bobrok. Apa? Valentino sudah kembali? Seorang pria muda dengan bekas luka di wajahnya tiba-tiba berdiri dengan kaget, bekas luka mengerikan itu sampai bergetar. Ya bos, orang-orang kita melihat Valentino muncul di grup Kusuma. Sebelum itu, dia juga pergi ke Taman Halcyon. Jawab seorang pria berbaju hitam kekar dengan suara yang dalam. Napas pemuda itu menjadi sangat cepat, dalam sekejap terlihat ada ketidaksabaran di wajahnya. Bagus. Bagus. Pemuda itu mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah mengisap dalam rokok itu, dia mondar-mandir di ruangan dengan penuh semangat. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tetap ikuti rencana sebelumnya dan tangkap keluarga Angel. Tanya pria berbaju hitam. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu berhenti, merenung selama 2 detik, lalu bertanya. Tadi kamu mengatakan bahwa Valentino pergi ke Taman Halcyon sebelumnya. Apa yang dia lakukan di sana?
Bukankah tempat itu sudah dipesan orang? Ya bos, katanya ada orang kaya yang ingin melamar di Taman Halcyon. Jadi tempat itu sedang didekorasi. Mengenai mengapa Valentino bisa masuk ke Taman Halcyon, kami masih belum tahu. Jelas pria kekar berbaju hitam. Pemuda itu mengangkat alisnya sedikit dan mengelus dagunya. Tidak. Kemungkinan besar Valentino adalah orang yang memesan tempat itu. Meskipun aku selalu memandang rendah Valentino, harus diakui bahwa orang yang berdiri di puncak kota Neo saat ini adalah Valentino. Mungkin dia melakukannya untuk Angel. Mata pemuda itu sedikit menyipit, sebuah kilatan kecerdikan melintas. Belum jelas, orang-orang kita sedang menyelidikinya. Pria kekar berbaju hitam itu mengangguk. Pemuda itu berpikir sejenak lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Begini saja, batalkan rencana untuk menangkap keluarga Angel. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi malam ini. Kalau Taman Halcyon itu benar-benar dipesan oleh Valentino untuk Angel, maka malam ini akan cukup meriah." Pemuda itu mencibir. "Aku sudah menunggu begitu lama, tidak perlu terburu-buru. Malam ini, aku juga akan memberi mereka sebuah hadiah besar."